Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa sih sebetulnya realitas itu? Nah, hari ini kita bakal coba bedah pertanyaan itu. Kita akan gali salah satu pertanyaan paling fundamental yang pernah ada berdasarkan beberapa gagasan yang, wah, luar biasa dalam. Dan ini dia nih pertanyaannya. Apa jangan-jangan dunia di luar sana sama dunia di dalam sini, pikiran kita, perasaan kita, itu sebetulnya satu hal yang sama? Ini bukan sekedar teka-teki filsafat loh. Jawaban dari pertanyaan ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang setiap detik kehidupan kita. Oke, untuk ngejawab pertanyaan sebesar ini, kita nggak perlu teleskop atau mikroskop kok. Laboratoriumnya ya ada di dalam diri kita sendiri. Yuk kita coba jelajahi langsung peta kesadaran kita sekarang juga. Coba deh, renungin ini sebentar. Langit yang lagi kamu lihat sekarang, di mana sih sebetulnya kamu ngalamin itu? Bukan di luar sana kan? Kita mengalaminya di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita. Malah kalau dipikir-pikir lagi, tanpa ada kesadaran kita yang jadi saksinya, apa langit itu beneran ada buat kita. Dan ini nggak cuma berlaku buat hal-hal di luar loh. Coba sekarang kita lihat ke dalam, ke dunia batin kita. Semua harapan, ketakutan, pikiran-pikiran random yang suka tiba-tiba muncul, semuanya itu juga tampil di panggung yang sama. Tepatnya di dalam ruang kesadaran kita. Jadi, coba bayangin deh, semua yang pernah kita tahu, mulai dari bintang yang paling jauh, sampai rahasia kita yang paling dalam, semuanya muncul di satu tempat. Nah, ini poin kuncinya. Tapi, tunggu dulu. Kalau emang semuanya kejadian di satu tempat, kenapa rasanya kok ada aku di sini dan dunia di luar sana? Nah, ini dia jawabannya. Pikiran kita itu jago banget bikin ilusi. Lihat deh, gimana pikiran kita seolah-olah narik garis pemisah pas di tengah-tengah realitas. Di satu sisi ada subjek, yaitu kita, si pengamat. Di sisi lain ada objek, alam semesta, yang dia mati. Setiap hari kita hidup dalam pemisahan ini kan? Tapi pertanyaannya adalah, apa garis ini nyata? Atau jangan-jangan cuma ada di kepala kita aja? Dan ini dia kuncinya. Pemisahan itu cuma kayak peta, bukan wilayah aslinya. Di balik semua berisiknya pikiran kita, sebetulnya ada sesuatu yang lain. Satu aliran kehidupan yang utuh. Semacam tarian tunggal di mana nggak ada lagi pemisahan. Oke, ini mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Biar gampang kita pakai satu metafora yang simple tapi kena banget. Coba bayangin kesadaran kita itu kayak layar di bioskop. Jadi kesadaran itu bukan bagian dari filmnya loh. Kesadaran itu adalah layarnya itu sendiri. Ruang kosong yang memungkinkan semua adegan kehidupan bisa tampil dan kita saksikan. Nah, ini penjelasannya pas banget. Gambar-gambar di layar, alias pengalaman hidup kita, itu kan ganti-ganti terus. Ada momen senang, momen sedih, pikiran aneh-aneh. Tapi layarnya sendiri gimana? Dia nggak pernah berubah. Dia selalu ada di sana. Stabil, nggak terpengaruh apa-apa. Nah, itulah kesadaran kita. Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Ini bukan cuma buat latihan otak ya. Saat kita benar-benar ngeh sama konsep ini, semuanya berubah. Ini adalah pergeseran dari sekedar tahu di kepala, jadi merasakan kebenarannya di dalam diri. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Rasa aku yang kecil dan terpisah, ini pelan-pelan melebur. Kita mulai ngerasa kalau diri kita ini bukan ombak yang sendirian, tapi kita adalah bagian dari keseluruhan samudra kehidupan itu sendiri. Tapi, biar jelas nih ya, ini bukan berarti hidup kita tiba-tiba jadi sempurna, dan gak ada masalah sama sekali. Masalah akan tetap ada. Bedanya adalah kita berhenti melawan arusnya. Kita berhenti berantem sama hidup karena ego yang kaku itu udah mulai melunak. Jadi, menyadari kesatuan ini sebenarnya bukan garis finish loh. Justru, ini adalah garis startnya. Ini adalah gerbang menuju cara hidup yang sangat sekali baru. Hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Terus, gimana sih rasanya hidup dari kesadaran yang lagi luas ini? Mungkin dari luar kita kelihatan sama aja. Tetap kerja, ngobrol sama teman-teman. Tapi di dalam ada pergeseran yang luar biasa. Tindakan kita bukan lagi didorong sama ego yang cemas dan merasa terpisah, tapi datang dari sebuah ruang yang lebih luas, yang terhubung. Pada akhirnya, kesadaran itu ternyata bukan tembok yang misahin kita. Justru kesadaran itu adalah jembatannya. Sebuah jembatan indah yang menghubungkan kita kembali ke sumber kehidupan itu sendiri. Jadi, kita akan tutup dengan pertanyaan ini. Kalau kesadaran adalah sebuah jembatan, kira-kira jembatan itu membawa kita kemana ya? Apa ya yang ada di seberang sana, di balik ilusi pemisahan ini? Nah, itu pertanyaan yang bisa kita jelajahi masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.